Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas halaman yang ke-8 tentang waris itu ada dua macam, yaitu fardu dan taksib. Dan berdasarkan hal ini, maka ahli waris itu dibagi menjadi 4. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mendapat secara fardu saja, dan yang kedua, ada yang mendapatkan secara taksib saja, hanya mendapatkan sisa. Itu yang nomor 2. Nanti kita bahas nomor 3 dan nomor 4. Sementara kita bahas yang nomor 2 dulu. Bahwasanya di antara ahli waris, itu yang mendapatkan waris, namun kadarnya tidak ditentukan berapa bagian. Tapi dia mendapatkan sisa. Dan yang namanya mendapatkan sisa tergantung. Bisa jadi mendapatkan lebih banyak. Bisa jadi mendapatkan lebih sedikit. Bisa mendapatkan semua harta waris. Dan bisa juga mendapatkan 0. Kenapa? Karena sisanya 0. Nah, itu kita akan berikan contohnya. Contoh, ada seorang mayit meninggal dunia, kemudian ahli warisnya adalah putra. Nah, satu orang anak. Kemudian mayit ini ternyata masih punya saudara laki-laki. Nah, sebelum dihitung, dieliminasi dulu. Ketika ada putra atau anak laki-laki kandung, maka yang di samping tertutup, mahjub gitu ya. Maka ini adanya seakan-akan tidak ada. Tidak ikut pembagian waris. Padahal ini masih hidup. Maka ahli waris yang tersisa cuma satu, putra tok. Putra dapat berapa? Dalam? Dapat sisa. Dapat sisa. Jadi kalau mayit meninggalkan 5 triliun, berarti sisanya berapa? Mayit meninggalkan putra dan saudara laki-laki. Harta mayit 5 triliun. Berapa untuk anak laki-laki? Wassalam. Berapa, Jar? Kasid. Berapa sisanya? 5 ya 5 triliun. Karena nggak ada ahli waris selain putra. Meskipun saudara laki-lakinya masih hidup, tapi tertutup oleh putra. Jadi seakan-akan ini tidak ada. Maka mendapatkan 5 triliun. Nah, itu. Nah, misalkan putra ini punya putra lagi, cucunya ini punya lagi, laki-laki dan perempuan cucunya ini juga tertutup oleh putra. Maka ahli warisnya cuma satu. Mayit ini punya anak laki-laki satu dan anaknya punya anak laki-laki banyak. Putri banyak, cucunya banyak, tapi dari laki-laki satu. Mayit katakanlah Pak Ijo punya anak namanya Pak Imin. Nah, Pak Imin ini anaknya banyak. Berarti mayit ini punya anak laki-laki satu, tapi cucunya banyak. Tapi karena terhalang oleh putra, oleh Pak Imin tadi, maka yang tertutup tadi seakan-akan tidak ada atau tidak ikut pembagian waris karena tertutup. Maka dia mendapatkan semuanya. Contoh yang kedua, orang yang mendapatkan waris dengan cara taksib bisa jadi mendapatkan harta dengan kadar lebih banyak daripada ahli waris yang lainnya. Jadi masih ada ahli waris yang lainnya dan dia mendapatkan juga. Nah, kemudian asabahnya mendapatkan sisa, tapi sisanya lebih banyak
Contoh mayit ini meninggalkan nenek dan seorang putra lagi. Putra bisa atau nanti saudara laki-laki bisa, misalkan nggak ada putra, ada saudara laki-laki misalkan. Nah, tapi kalau di sini putra saja. Pertanyaannya, mayit meninggalkan putra dan nenek, apakah ada yang tertutupi? Apakah putra nutupi nenek? Terus Pak Hasan, boten. Ada yang punya pendapat lain? Pemahaman lain? Tidak tertutupi. Berarti kedua-duanya mendapatkan. Siapa dulu yang diberi, yang dihitung? Pinten? 1/6. Putra berapa? Mendapatkan sisa. Berarti pinten sisanya? 5/6. Kalau mayit meninggalkan harta 6 triliun. Nah, apa mungkin contoh mawon nggak ya? Nuklir triliun apa Pak? Juta, miliar, triliun apa? Syukuri. Kenapa? Kenapa Pak? Tak terhingga. Saya terhingga mohon sih. Kan juta, miliar, triliun, nuklir triliun apa? Kalau bulan semeram nih, ngapunten ya. Nah, maka nenek belakang berapa? 1 triliun. Putra? Nah, dia mendapat sisa tapi lebih banyak. Dia mendapatkan sisa tapi lebih banyak. Contoh, ahli waris yang mendapatkan secara asobah, secara apa? Secara taksib, dengan cara taksib, tapi jatahnya lebih sedikit daripada ahli waris yang lainnya. Contoh, mayit meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami. Nah, kalau ada suami, berarti mayitnya adalah perempuan, ya. Ya, memang istrinya sang suami ini cuma agar lebih jelas, berarti perempuan ini punya suami, gitu ya. Kemudian mayit juga mempunyai 2 orang putri. Kemudian mayit ini juga mempunyai seorang saudara kandung. Saudara, kalau pakai bahasa Indonesia laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Nah, kita pakai istilah itu saja. Jadi nggak perlu saudara laki-laki, karena saudara itu sudah laki-laki. Kalau perempuan saudari. Ya kita pakai istilah seperti itu. Mayit meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, saudara kandung dan 2 putri. Siapakah yang mengambil sisa di sini? Apa betul putri? Saudara kandung apa putri? Ada 2 suara nih. Dalam saudara kandung ada pun putri. Dapat jatah tertentu. Okay? Berarti kalau mayit ini meninggalkan putri, suami, dan saudara kandung, ngitungnya dari mana dulu? Suami bisa, putri bisa. Suami dapat berapa? 1/4 apa setengah? Bukan kurang lah. Bukan kurang. 1/4. Siapa yang punya anak? Mayit. Nah, suami belum tentu punya anak. Berarti suami mendapatkan 1/4. Kalau 2 putri? Pinten? 2/3. Kemudian saudara kandung. Sisanya berapa? Berarti yang ada betul ngitungnya kan, sisa berapa? Ada yang bisa ngitung, monggo? Ini kisah sudah 2/3 tambah 1/4 berapa? Berarti diper berapa? Monggo, latihan ngitung. 2 menit. Pak guru matematika. Berarti 1 dikurangi 1/4 tambah 2/3 ini didahulukan dulu. Ini hasilnya berapa ditambahkan, nanti 1 dikurangi 2 ini. Monggo. Penting ini. Berarti kan gini, nanti rumusnya kan gini. 1 dikurangi
1/4 ditambah 2/3 yang dikurung ini didahulukan. Sama dengan berapa? Itulah jatahnya saudara kandung. Berapa? Lukman, hitung. Dalam 1/12. Nih. Nah ini belajarnya jangan di sini nih. Nanti belajar sendiri di luar ini. Kemarin santri belajar faraid. Tak suruh murojaah matematika dulu. Kita pelajarannya bukan matematika tapi pelajaran faraid. Jadi kalau seumpama ini jenengan lupa pelajaran waktu SD ini jenengan murojaah. Tanya anak ini pola-pola iya apa ngitung enak. Nah. Begitu. Berarti dalam nggih, awal kurang 1. 1/12. Nah, jadi kalau harta mayit itu 120 juta misalkan. Yang gampang ya. Kita cari contoh yang gampang saja. Berarti suami dapat berapa? 30 juta. Dua putri berapa? Berapa? 80 juta. Saudara kandung 10 juta. Berarti yang paling sedikit siapa? Saudara kandung. Dia dapat cuma 10 juta. Padahal dia itu mengambil dengan cara taksib. Oleh karena itu, yang mendapatkan jatah itu kadang banyak, kadang sedikit, kadang ya gitu. Ya. Hapus? Ada pertanyaan? Ya. Jelas ya insyaallah ya. Nanti kalau perperan pecahan desimal atau pecahan apa ini, nah, nanti belajar sama Pak Guru Matematika nggih. Berhitung. Hapus. Dan bisa jadi orang yang mendapatkan waris dengan cara taksib itu mendapatkan 0. Padahal dia tidak terhalangi. Tapi gimana lagi karena hartanya itu sudah diambil oleh ashabul furud. Setelah diambil oleh ashabul furud ternyata sisa tapi sisa 0. Sisa 0 berarti nggak sisa. Maka dia tidak mendapatkan. Contohnya gimana? Contoh, mayit meninggal dunia dan ahli warisnya adalah suami. Kemudian saudari, ya. Kalau saudari berarti apa nih? Perempuan ya, saudari. Kandung. Bukan kandung ya. Kemudian paman. Nah, paman di sini aja. Dari ahli waris yang ada ini, siapakah yang mendapatkan sisa? Saudari kan dapat sisa? Nah, paman. Kan kemarin sudah dijelaskan siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki kan sudah nih. Dari daftar ahli waris laki-laki ada berapa itu? 15. Semuanya adalah mendapatkan asabah kecuali kan gitu. Jadi kan suami loh kan laki-laki. Ayah kakek dapat. Jadi kan kemarin kan telah kita tuliskan, kita pelajari daftar ahli waris dari kalangan laki-laki. Kan itu ya, ada berapa? Semuanya itu mendapatkan dengan cara taksib. Semuanya dapat sisa. Berpotensi mendapatkan sisa. Kecuali kecuali 2. Siapa? Suami dan loh, ayah bisa dapat taksib enggak? Ayah bisa dapat taksib enggak?
saudara seibu. Ya. Saudara seibu itu gitu saja, saudara seibu. Bapak beda, ibu padha dengan mayit. Nih. Kalau paham ya? Nah, nggih. Dalam nggih. Jadi kan ada 15. Semuanya itu mendapatkan waris dengan cara apa? Dengan cara sisa. Kalau bapak double, tapi dapat sisa enggak? Iya dapat. Tapi dia double bisa sisa, bisa fardu juga bisa kalau bapak. Termasuk kakek, bisa. Cuma dari ke-15 laki-laki tadi, yang sama sekali atau apa namanya, yang merupakan mendapatkan fardu saja itu siapa? Suami dengan saudara si ibu. Dia itu mendapatkan fardu saja, kecuali dua ini, ya gitu loh. Ya. Nah, berarti kalau mayit meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, saudari kandung dan paman. Nah, ini insya Allah agak seru nih karena sudah mulai hitungan nih. Ya. Berarti siapa yang dapat asabahnya? Paman. Paman dapat asabah. Berarti ngitungnya dari siapa dulu? Suami dapat berapa? Seperempat atau setengah? Kenapa? Siapa yang nggak punya anak? Seumpama ini adalah duda punya anak 9 anak misalkan. Kawin dengan perawan ini tapi sekarang sudah meninggal. Tetap dapat berapa? Tetap dapat setengah karena ini bukan anaknya mayit. Yang dimaksud anak di sini adalah anaknya mayit. Nah, kan bisa kan ada laki-laki punya anak 9 nikah dengan perawan. Perawannya belum punya anak. Menikah akhirnya setelah sekian puluh tahun istrinya mati, mayit. Berarti dianggap tidak punya mayit karena anaknya suami bukan anaknya istri, gitu ya. Tapi anak gawan kalau istilah kita. Anak gawan, bukan anak kandung. Suami dapat setengah. Saudari kandung angsal pinten? Yang masih ingat? 1/8, ada yang ngomong 1/8. Ada lagi? Pendapat lain? 1/6 kalau 1 ada punya ingatan lain. Yang ingat siapa? Kan tadi kan sudah dikatakan setengah. Kenapa? Kenapa? Karena dia sendirian dan tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengurangi jatahnya. Nah, berarti kalau mayit meninggalkan harta 100 triliun. Nah, nggak apa-apa nggih contoh mawon nggih. 100 triliun. Berarti suami dapat berapa? 50 triliun. Saudari kandung 50 triliun. Paman dapat apa? Dapat sisa. Sisanya berapa? 0. Padahal dia terhalang nggak? Nggak terhalang. Apa Pak? Kan sisa Kak, tapi bisa dapat paman kan. Iya, habis, jadi habis. Tapi dia tuh nggak terhalang, nggak terhalang. Kan paman kan nggak dihalangi suami. Paman juga nggak dihalangi oleh saudari kandung, itu kan ya. Kan nggak terhalangi. Nah, nggak terhalangi. Dan mesti ada pertanyaan? Tapi tetap paman itu tidak dapat sisa, nggak dapat jatah karena apa? Karena dia dapat sisa dan sisanya adalah 0. Nah, jadi kalau di aplikasi apa itu tulis habis gitu, habis. Nasib PG ini sudah nasibnya. Oke. Tapi kalau seumpama nggak punya suami, dapat 50 triliun itu, sisanya 50. Atau saudari kandungnya nggak ada, mayit punya suami tak sama paman, ya, pamannya dapat berapa? Dapat 50 loh, kan ada suami. Kalau nggak ada semuanya dapat 100 triliun. Nah, gitu gitu. Niki triliun contoh mawon loh, nggih. Contoh mawon. Nah, kemudian gantian nggih, kalau yang jenengan yang niku nggih, yang meramu nggih.
Dengan kasih contoh soal, kasih contoh kasus. Di mana orang yang mendapatkan sisa jatahnya sama dengan ashabul furud. Mau kasih contoh? Dipikirkan gimana? Jadi ahli mayit meninggalkan ahli waris, ada yang fardu, ada yang taksib, tapi dua-duanya jatahnya sama. Siapa yang bisa kasih contoh? Monggo. Jadi kan ada yang lebih banyak, lebih sedikit. Kemudian ada yang dapat semua, ada yang nggak dapat sama sekali. Sekarang sama. Monggo yang bisa kasih contoh silakan. Nggih. Suami. Nggih, barakallahu fikum. Saudara kandung. Saudara saya juga bisa, ponakan juga bisa. Lah suami sak pol-pole dapat setengah. Meskipun suami ini ganteng, meskipun baik sama istrinya, tetap dia dapat setengah. Meskipun agak beling juga, dapat setengah juga sama masih muslim. Sudah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sisa berapa? Sisa setengah. Setengahnya buat siapa? Saudara kandung. Kan saudara, rak itu kan laki-laki. Ya kalau misalkan mayitnya perempuan bisa, misalnya juga bisa. Pokoknya saudara laki-lakinya mayit. Nah itu. Saudara laki-lakinya mayit. Mayitnya laki-laki perempuan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau di contoh ini, perempuan. Karena mayit punya suami. Iya, ada lagi yang tanyakan. Oke, dapat asabah. Tapi ada contoh lain. Contoh lain ada nggak ya contoh lainnya ya? Ada. Misalkan mayit meninggal dunia meninggalkan seorang putri. Mayit punya anak perempuan 1. Dapat berapa anak putri ini? Setengah. Sisanya buat siapa? Saudara kandung. Demikian. Itu tidak ada suaminya. Tidak ada. Tapi mayat perempuan punya anak perempuan. Mungkin sudah punya suami tapi suaminya sudah meninggal duluan. Nah. Kan tidak ada kan? Nggak ada. Oke. Bagiannya kan paruh. Oke. Kan yang ini bisa jadi punya suami tapi sudah meninggal duluan misalkan. Atau punya istri sebenarnya. Saudara, ra itu laki-laki. Kita pakai istilah itu. Berarti saudara laki-lakinya mah dalam kasus ini mayitnya laki-laki atau perempuan? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau ada suami berarti mayitnya perempuan. Kalau ada istri mayitnya berarti laki-laki. Akhirnya gampang. Kalau kita kembalikan kepada posisi. Kalau saudari kandung berpotensi dapat setengah. Berpotensi dapat 2/3. Bagi bersama. Berpotensi dapat sisa. Tergantung. Juga bisa terhalangi. Tergantung nanti. Lagi, ini kalau sudah hitung-hitungan pelan-pelan mawon sambil dipahami, oke? Oke, lanjut. Poin 3, halaman 9. Di antara cara ahli waris mendapatkan harta waris adalah dengan cara yang ketiga, yaitu ada yang kadang mendapatkan waris dengan cara fardu, kadang dengan taksib, dan kadang double, dapat dari dua-duanya. Kanan oke, kiri oke lah gitu. Fardu dapat, kiri dapat. Kadang fardu saja, kadang taksib saja.
Siapa itu? Yaitu ayah dan kakek. Ayah dan kakek. Kakek di sini siapa? Ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Nah, dalam materi yang kita pelajari, ayahnya ibu bukan ahli waris, tapi zawil arham. Azan dulu ya, nanti kita lanjutkan bab 3, poin 3. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Poin ketiga. Di antara ahli waris ada yang mendapatkan harta waris dengan 3 cara. Kadang dapat fardu saja, kadang dapat sisa saja, bahkan kadang dapat dua-duanya.
satu dari keduanya, silakan dibuka halaman 9 yang atas itu, mendapat jatah fardu 1/6 jika mayit memiliki keturunan. Nah, jadi kalau seumpama mayit itu meninggalkan ayah gitu ya. Ayah sama suami misalkan. Maka siapakah yang mendapatkan asobah di sini? Hah? Suami bukan termasuk orang yang mendapatkan sisa. Siapa sini? Ayah. Ya. Berarti suami dapat berapa? Seper? Ini kan lalu suami sedoyo, masa Pak? Berapa? Setengah. Jangan tadi bilang berapa? Oh setengah, kok dengarnya 1/6, setengah. Berarti sisanya untuk siapa? Untuk ayah semuanya, gitu ya. Nah tapi kalau berarti kan apa di sini kan ayah dapat sisa, gitu ya, sisanya setengah. Nah kalau suami tidak ada, adanya adalah putra, anak laki. Putra dapat sisa, bisa dapat sisa. Ayah juga bisa dapat sisa. Tapi kalau dua-duanya berkumpul, maka siapa yang dimenangkan dapat sisa? Putra. Yang dapat sisa akhirnya putra, bapak atau ayah tidak jadi mendapatkan asobah, tapi akhirnya dapat fardu saja. Paham ya? Dan fardunya berapa? 1/6. Kalian dapat berapa sisa? Dapat sisa yaitu 5/6. Berarti kalau hartanya mayit itu 6 triliun, contoh mawon ya. Berarti ayah dapat 1 triliun, anaknya dapat 5 triliun. Ya. Dan seorang ayah bisa mendapatkan kedua-duanya sekaligus. Di akhir paragraf ini disebutkan kalau ahli warisnya mayit adalah putri, ibu, dan ayah. Ya. Mayit meninggal dunia, ahli warisnya adalah putri, kemudian ayah dan ibu. Nah, gitu ya. Berarti yang dapatkan sisa siapa di sini? Ayah dapat sisa. Ngitungnya berarti dari mana dulu? Putri. Putri dapat berapa? Kenapa? Karena dia sendirian dan tidak ada yang merubahnya menjadi asobah. Ibu dapat berapa? Berapa yang masih ingat? Ibu dapat berapa? Ibu itu antara dua. Bisa jadi dapat 1/6, bisa jadi dapat 1/3. Bisa jadi dapat 1/3 dari sisa. Dapat berapa? 1/6. Kenapa? Karena mayit punya anak. Oh, lampu mati ya? Ini lampu mati. Gimana nih? Dilanjut napa? Tak center ya. Nah. Diklek nggih. Nah, kelihatan? Oh, nggih. Berarti setelah diambil ibu dan setelah diambil putri, sisa berapa? 1 dikurangi 1/6 dikurangi setengah lagi, berapa? Kemarin lo yang hadisnya Nabi itu loh. Berapa? Hah?
sepertiga. Sisanya sepertiga. Berarti ayah mendapatkan fardunya berapa? 1/6. Ditambah sisa berapa? 1/6. 1/6 ditambah setengah. Berapa? 1. Nah, berarti Bapak dapat 2. Yang 1/6 ini adalah fardunya. Yang 1/6 ini adalah taksibnya atau sisanya. Nah, insyaallah, betul bingung ya? Ya, makanya kalau mau belajar faraid mau ndak mau ya memang harus belajar matematika malih. Nah, tanya nak iki apa nak ngitung enak anak SD itu lebih pinter, anak SMP ini ya. Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan ada yang sarjana teknik kan gampang nih nggih. Sarjana elektron gampang nih. Ya sudah mau sholat isya, ada yang tanyakan terakhir? Nggih. Orang tua meninggal dunia. Nggih. Tidak waris yang mewarisi pun perempuan 4. Nggih. Terus ada ponakan laki-laki. Terus apakah ponakan laki-laki bukan? Jadi di list dulu, di list. Di list itu didaftar. Ayah, ibu, kakek, nenek sudah nggak ada nih. Mayat ini ahli warisnya adalah 4 anak perempuan. 4 putri. Sama? Ponakan laki, berarti ini punya saudara ya? Saudara apa saudari? Lah nggih, berarti kan mayat sebelum sepupu kan mayat punya saudara dulu. Sama cucu, sama di mayat kan sama cucu. Punya anak. Oh, gini Pak. Putrinya punya anak. Berarti punya cucu. Iya, cucu laki-laki. Cucunya ini anaknya siapa? Cucunya ini anaknya siapa? Warisan. Punyanya orang tua. Orang tua kan meninggal. Nggih. Punya anak 4. Itu ada. Nah, sama putri kan punya ponakan. Punya ponakan kan. Ya hubungannya dengan mayat dulu apa? Nah, kita ini kan mayat. Mayat ini punya siapa dulu? Punya langsung namanya dulu siapa? Orang tuanya ya, ayah ibu ya. Ayah ibu. Benar. Terus dari mana ini? Ayahnya atau ibunya? Jadi berarti saudara kandung. Satu kandung ya. Dalam? Ada yang paham. Saya nggak paham saya. Mayat meninggal dunia. Oh, mayatnya itu orang tua. Laki-laki atau perempuan? Ya, ada orang meninggal. Berarti punya anak kan apa 5 ya. Yang satu kan meninggal duluan. Ya, meninggal duluan. Sebelum mayat ini. Yang meninggal laki-laki atau perempuan? Apanya? Yang meninggal laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki. Oh, oke. Berarti kan katakanlah mayat punya Anto, Budi, Paijo gitu ya. Perempuan. Ya, Rita, Rini, Risa, Rosi laki-laki atau perempuan? Apa lagi? Jangan rusak apa? Ya, Riris. Sama Rudi gitu ya. Rudi ini yang meninggal. Meninggalnya sebelum mayat berarti enggak gitu. Terus ini punya anak Rudi ini dah. Namanya siapa? Siapa namanya? Pak Ijo? Sama Kartini. Jenengan lho nggih sing anu nggih, kula kan contoh mawon. Berarti Rita, Rini, Risa, Riris, Rudi anaknya mayit. Kemudian ini meninggal duluan sebelum ini atau setelah ini?
Rudi dulu meninggal baru ini. Berarti kan nggak ngitung ya, nggak ngitung kan meninggal duluan. Berarti tinggal Rita, Rini, Risa, Riris, Paijo dan Kartini. Berarti warisnya gimana? 4 orang ini dapat berapa? 2/3. Paijo dan Kartini. Paijo dan Kartini dapat nggak? Hah? Iya. Kalau seumpama nggak ada Paijo, Kartini dapat nggak? Apa? Aslinya nggak dapat. Tapi karena ada Paijo, akhirnya ikut dapat. Ini disebut dengan akun mubarak, saudara yang membawa berkah. Nanti ada istilahnya. Kan dia aslinya nggak dapat. Kenapa? Karena ada lebih dari satu. Aslinya Kartini nggak dapat Kartini. Tapi gara-gara dua dulur Paijo, akhirnya berubah posisi menjadi mendapatkan sisa 2/1. Jadi mereka dapat 1/3 dibagi 3 bagian. Yang Paijo dapat 2, Kartini dapat berapa itu? Siapa yang tahu? Berapa itu? 1/3 dibagi 3 berapa? 1/9. Ya. Yang Paijo dapat berapa? 2/9. Kartini dapat 1/9. Nah, gitu gitu. Kalau yang ada Paijo saja, Paijo dapat 1/3. Kalau ada Kartini saja, Kartini nggak dapat karena terhalang oleh BBBE. Tapi karena ada Paijo, Kartini sing asale oleh tadi oleh. Namanya akun mubarakun, saudara yang membawa berkah itu istilahnya. 2/3 bagi 4 orang. Oke. Bagi 3 orang. Ada lagi? Sampun? Jadi ternyata yang kita pelajari masih kurang banyak. Kalau akun mubarak ketemu mana mau ya, akun mubarak. Sampun ya? Demikian dapat kami simpulkan. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah. Kalau ada kesalahan maka dari kami pribadi mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun absen nggih lali. Sama tak bagikan soal baru. Wah. Ya monggo, yang mau wudhu sudah ditutup. Nomor 5 wonten. Kenapa? Oh, ngumpulkan nomor 5, nggih, nggih. Betul.